Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah kampus yang isunya banyak banget bisa nentuin mana masalah yang harus diberesin duluan? Nah, hari ini kita bakal ngintip proses berpikir seorang dosen waktu dia menganalisis berbagai masalah genting di kampusnya, sampai akhirnya ketemu satu prioritas utama yang bisa jadi kunci perubahan. Oke, kita mulai dari prinsip dasarnya dulu ya. Jadi, menjadi dosen di zaman sekarang tuh nggak cuma soal ngajar di kelas. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu kepekaan. Harus bisa melihat, merasakan, dan merespon apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya. Dengan tantangan yang seabrek mulai dari teknologi, etika, sampai cara ngajar, gimana caranya kita bisa tahu titik mana sih yang kalau kita sentuh, dampaknya bakal paling besar? Inilah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari memahami peran dosen, terus kita identifikasi 3 isu penting di kampus, kenalan sama alat analisisnya, baru deh kita uji satu persatu isunya, sampai akhirnya kita temukan akar masalahnya dan kenapa itu penting banget buat masa depan. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Peran dosen modern itu udah bergeser banget. Mereka sekarang bukan cuma penyampai materi, tapi juga diharapkan jadi pengamat yang aktif, sekaligus pemecah masalah di dalam komunitas akademiknya. Oke, kalau perannya udah jelas, sekarang kita lihat tantangan nyatanya. Ada 3 isu spesifik yang lagi hangat-hangatnya terjadi di lingkungan kampus saat ini. Ini bukan masalah isapan jempol, tapi beneran butuh perhatian. Nah, ini dia 3 isunya. Pertama, integritas akademik. Tahu kan, lagi marak banget plagiarisme, apalagi dengan adanya AI. Kedua, soal media digital yang penggunaannya buat pelajar mengajar tuh rasanya belum maksimal. Dan yang ketiga, nilai-nilai karakter dan etika profesi yang seringkali cuma jadi pajangan, belum benar-benar terintegrasi. Berat juga ya tantangannya? Terus, gimana cara nentuin mana yang paling gawat dari 3 isu tadi? Biar adil dan gak asal tunjuk, kita butuh alat bantu. Nah, disinilah kita akan kenalan sama sebuah metode analisis yang kelihatannya simple, tapi ampuh banget buat menentukan prioritas. Namanya metode AKPK, gampang kok ngapalinnya. A itu aktual, artinya isunya lagi panas-panasnya. K itu kekayalayakan, artinya dampaknya kena ke banyak orang. P itu problematik, artinya masalahnya rumit dan butuh solusi cepat. Dan K yang terakhir itu kelayakan, artinya solusinya masuk akal dan bisa dikerjain. 4 saringan ini bakal jadi penentu kita. Nah, ini dia bagian intinya. Sekarang kita akan coba masukin 3 isu yang tadi udah kita bahas ke dalam saringan AKPK ini. Kita lihat bareng-bareng gimana nasib masing-masing isu setelah diuji pakai 4 kriteria tadi. Dan ini dia hasilnya. Coba tebak. Ternyata ketiga isu ini lolos semua kriteria AKPK. Isu integritas, jelas aktual banget gara-gara AI. Media digital itu tuntutan zaman, nggak bisa ditawar. Karakter dan etika juga lagi darurat karena kita lihat sendiri fenomenanya. Loh, kalau semuanya penting, terus gimana dong cara milihnya? Karena ternyata semua isu sama-sama valid dan penting, kita perlu menggali lebih dalam lagi. Sekarang saatnya kita cari tahu mana sih yang jadi akar masalahnya, isu mana yang kalau kita beresin bisa ngasih efek domino ke isu-isu yang lain. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Dari 3 masalah besar ini, ada satu yang posisinya paling fundamental, paling jadi dasar. Kira-kira yang mana ya? Dan jawabannya adalah peningkatan integrasi nilai karakter dan etika profesi. Perlu diingat ya, ini bukan berarti 2 isu lainnya nggak penting. Tapi isu inilah yang dianggap sebagai fondasi yang paling strategis. Pasti ada yang bertanya, loh, kok bisa isu karakter dan etika yang jadi juaranya? Nah, sekarang kita akan lihat kenapa fokus ke isu ini justru bisa jadi jurus jitu yang dampaknya luar biasa luas ke area-area lainnya. Ini dia keajaibannya, efek domino. Coba bayangin, kalau karakter dan etika profesi mahasiswa itu kuat, otomatis integritas akademik mereka bakal ikut naik. Mahasiswa yang beretika, mana mau dia menjiplak. Dan nggak cuma itu, mereka juga pasti bakal lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Keren kan? Satu langkah bisa beresin 3 masalah sekaligus. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, pendidikan tinggi itu bukan sekedar pabrik pencetak tenaga kerja yang cuma jago teori. Tujuan utamanya jauh lebih mulia, membentuk manusia yang utuh, yang nggak cuma pintar otaknya, tapi juga lurus hatinya dan profesional sikapnya. Jadi, yuk kita renungkan lagi ya. Pada akhirnya, semua analisis rumit ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar.
Sebetulnya, buat apa sih ada pendidikan? Kalau kita cuma fokus ngajarin skill tanpa ngebangun fondasi etika, profesional seperti apa yang sedang kita ciptakan. Sebuah pengingat buat kita semua tentang apa yang benar-benar penting.